Halo teman-teman, kali ini saya mau melanjutkan penjelasan tentang apa itu Nikita generator yang sudah pernah kita bahas pada part sebelumnya ya. Jadi kita masuk lagi ke websitenya Nikita Generator Cloud. Kita masuk ke Nikita, terus kita masuk ke start. Kemarin kan kita sudah pernah bikin user, coba saja passwordnya 1, kita masuk. Oke. Nah, di sini kemarin kita sudah membuat satu form main ya. Jadi form main kita kasih tema sehingga kalau dijalankan itu kita bisa langsung ke kita generator coba saja. Ini kita generator.com, salah tadi, .com generator coba saja. Nah, ini UI yang kemarin kita bikinkan ya. Ini hello pria. Nah, kita mau lanjut nih, itu bagaimana cara kita membaca isian yang kita masukkan di sini. Misalkan input saya, oke, kita ingin baca saya, bagaimana cara membacanya. Oke, kita coba masuk ke dialog. Kalau waktu ditekan kan kemarin logiknya adalah action dilakukan jika expressionnya true. Nah, di generator untuk membaca isi dari komponen atau field itu gampang caranya. Tinggal kita finder, kita cari di sini, kita tekan enter ya, kita pilih komponen. Nah, ini adalah nama-nama di dalam form itu, karena basisnya generator itu form by form. Jadi form dengan form yang lain itu tidak ada hubungannya. Jadi form by form. Untuk komunikasi dengan form yang lain, nanti adalah kirim parameter dan dapatkan resultnya. Sehingga isian di form yang lain itu tidak akan bisa kita lihat atau terpengaruhi di form ini. Nah, tadi input. Tadi kan waktu kita bikin kemarin nggak ada dolarnya ya, kita bikinnya input. Jadi setiap komponen dalam Nikita generator itu nanti otomatis diawali dengan add. Setiap variabel, virtual variabel itu masuk variabel diawali dengan add. Kita coba, cukup begini doang, maka apa yang diinputkan langsung keluar. Nah, kita coba saya langsung. Kalau tidak ada hubungannya dengan penambahan komponen, UI ini langsung otomatis perubahan di logic tadi otomatis bisa jalan. Kecuali ada perubahan dengan komponen ya, misalkan nambah komponen, nambah event atau apa. Tapi kalau sudah disiapkan maka nggak perlu. Misalkan saya tes, ya, saya isinya tes kan gitu. Bagaimana dengan gender? Sama. Kalau pengen isinya itu, misalkan informasi kita ubah, isinya apa? Itu tadi, gender. Keluar pria, wanita. Oke, berikutnya adalah kita coba tambah sebuah tombol yang buat lihat data, misalkan LH data. Nah, karena penambahan kita tambah, nah, kita refresh biar nambah. Lihat data itu misalkan ngambil data. Nah, saat ini kita coba bikin UI grid misalkan. Bukan grid dulu. Nah, ini kan combo. Isinya kan kemarin kita isi kita isi sendiri ya. Kita isi hardcode lah bahasanya. Bukan hardcode sih, kita isi langsung dari waktu ngebikinnya. Kita pengen ngambil dari database misalkan, isi datanya isi data combo box dari database, maka saya bikin sebuah combo box lagi, misalkan combo box, saya kasih tipe misalkan bank gitu ya, bank. Oke, kosong isinya. Karena penambahan komponen lagi kita refresh. Nah, misalkan kita kosong kan, kita mau lihat data. Tekniknya adalah kita masuk,
expression dilakukan jika action dilakukan jika ekspresinya true. Oke. Nah, untuk ngambil data ke apa namanya, ke database, kita bisa pakai DB. DB ini, DB connection. Kita pilih connectionnya, query-nya ya. Transaksi itu nanti kalau sifatnya transaksi base ya. Selama ini kita sering pakai query. Oke, kita pilih sample karena kita nggak ada. Jadi kalau kita nggak ngedefinisikan connection, otomatis yang ada cuma sample sama default. Nah, sample itu contohnya adalah select. Sample itu dipakai semua yang connect ke cloud ini ya. Ini ke sampel, jadi orang lain bisa nge-delete, nambah gitu, kita juga kena impactnya. Misalkan bank sama nama, atau kita konekkan namanya aja. Dan hasilnya kita simpan. Nah, variabel itu diawali add. Misalkan kita kasih nama bank juga. Habis kita ambil, kita mau ngapakan? Kita mau memasukkannya ke bank. Caranya adalah set data. Jadi di generator itu yang sering dipakai adalah set data sama set text. Set text itu hanya teksnya aja, ngisi teksnya ini. Set data itu ngisi datanya. Jadi misalkan nanti ada data banknya, kita set teksnya, dia akan menunjuk ke data yang tersebut di teks. Kita masukkan ke target. Kita pilih targetnya apa? Bank. Datanya apa? Bank juga. Bedanya cuma add sama bedanya cuma dolar sama add. Artinya apa? Ini komponen, ini data. Oke, kita refresh. Kosong, kita masukkan. Nah, ada nih. Oke. Caranya seperti itu. Oke. Terus bagaimana seandainya nih ceritanya? Kalau di generator kan beberapa komponen, saya nggak mau nih, ini apa namanya, ini kan pilihan, misalkan saya maunya yang multi, tinggal diganti aja. Dengan kita ganti komponen di sini, maka dia berlaku sebagai yang lain. Misalkan saya ganti combo list. Bedanya apa sih? Kalau di generator combo box itu single ya, kalau combo list itu multiple pilihannya. Oke, kita refresh lagi. Nah, isinya sama. Nah, bedanya di tongkolannya di sini centangnya. Kalau ini sebelah kanan. Kenapa? Kalau diisi luar, nah dia centang. Kan ini banyak kan. Misalkan kita centang ke sini. Nah, sama yang ke bawah gitu. Itu cara ngambil data. Nah, mungkin pertanyaannya adalah gini. Ini tadi kok langsung query? Terus siapa yang mendefinisikan koneksi ini? Kan adanya simple. Nah, ini tuh di generator cloud ini otomatis kita disediain dua ya, sampel sama di default itu selalu ada ya, kita kasih sediain sampel yang dipakai cloud bareng-bareng kan. Cara mendefinisikannya di sini koneksi itu, di koneksi. Kita mau nambah, silakan nama koneksi, kita nggak mau ngasih nama koneksinya apa, misalkan tes. Kita connect kemana, database-nya apa, ini harus ada nih. Kalau yang misalkan kita punya database yang lain gitu, ke cloud yang lain, kita bisa langsung konekkan ke sini, tinggal masukkan aja URL-nya apa, kelasnya apa, password-nya apa, username-nya apa. Kalau kita tambahin, nah muncul tes. Kalau muncul ini kan kosong. Nanti kalau kita kembali ke sini, ini muncul. Kalau kita pilih kosong, nggak ada isinya, nggak ada koneksi kemana-mana. Jadi kita selalu ada prefix ya, 15. Satu lagi, khusus di generator ya. Kalau penambahan apa namanya, ini kan menghindari kayak injection dari luar ya. Kalau kita merubah yang namanya koneksi, apapun yang sudah kita tambah, kita rubah itu walaupun muncul itu kalau kita pakai nggak bekerja, harus di refresh. Oke, cara refreshnya itu cukup ini, kita tekan con, cara refreshnya. Nah, maksudnya kalau bahasanya itu kalau di MySQL itu full privileges-nya kan ya, jadi bekerja karena menambah koneksi itu
berimpact pada dia terkonek ke database kan gitu. Jadi zero code di generator tapi tidak di database-nya kan gitu. Nah database-nya itu punya aturannya itu kan gitu. Oke, kembali lagi ke sini ke main ya. Jadi di sini kita ada sampelnya, kita sudah bikin sampel kan. Komponen, misalkan nih lihat Om Bu, bisa nggak di sebelah kanan? Bisa. Caranya apa? Nah, kita bikin komponen layout, namanya horizontal layout, kita sebut HR, horizontal layout. Kalau dijalankan apa yang terjadi? Nggak ngefek. Kenapa? Secara hierarki, nah horizontal di sini. Jadi urutan kan input gender horizontal itu tidak ada kelihatannya. Nah, harusnya apa? Dialog ini dimasukkan ke dalamnya. Caranya gimana? Masukkan ke dalamnya. Nah, berarti dialognya diparenkan ke sini. Ini kan ada parent. Nah, kita lihat. Nah, parent itu, nah, itu keluar HR. Simpan. Saya edit lagi. Parent. Pilih HR. Kalau lihat hierarkinya, nah sekarang ada ini kan, berarti ada 4 komponen. 4 komponen di dalamnya ada ini. Berarti ada ini. Ini tapi bentuknya horizontal ke kanan, ke mendatar. Berarti kalau kita refresh, ambil gini. Kalau misalkan kita rubah horizontal, kita rubah apa vertikal ya ke bawahnya lagi, mirip kayak tadi. Tapi secara gridnya tetap tiba-tibanya itu tadi kan, kita refresh bawah. Oke. Kita balikin lagi horizontal. Ke kiri kanan. So dialog kosong, karena memang kosong ya. Nah, kasih nama wanita. Ya, data isi. Kita isi lagi. Nah, kita isi lagi. Oke. Tuh. Nah, terus mungkin dari saya tutorial penjelasan kita hari ini sampai di sini dulu ya. Mungkin nanti kita lanjut lagi di part-part berikutnya. Ini lebih ke arah bahwa ini kita itu maksudnya apa? Kita bisa bikinkan banyak template dengan cepat, dengan perubahan yang cepat, terutama perubahannya. Kalau ada perubahan kita langsung cepat, langsung on the fly di dalam itu langsung bisa kita running kan gitu. Jadi ini lebih ke arah misalkan teman-teman yang pengen belajar pemrograman tapi nggak mau ribet-ribet, mau apa itu PHP, apa itu Java, atau itu Flutter misalkan, atau itu apa namanya Objective-C, kita bisa pakai ini karena memang kebentuk kan langsung. Terus macam fokus kita adalah menyelesaikan bisnis prosesnya. Misalkan apa, user minta saya tambahin dong hari ini ternyata ada syaratnya BPKB harus ada, atau misalkan NPWP harus ada, misalkan nama pasangan harus ada, tinggal ditambah-tambah di situ. Okay. Jadi lebih ke arah perubahan yang cepat gitu. Terus template-nya kita bisa bikin banyak nanti, misalkan untuk apa, kita bikin POC, maksudnya bikin POC untuk post, bikin POC untuk survei. Nah terutama survei nih, survei itu kan biasanya pertanyaannya macam-macam dan berubah-ubah kan. Survei apa, misalkan barang baru atau apa. Nah dengan generator insya Allah lebih cepat, lebih gampang, kita bisa dapatkan hasilnya. Nanti kita bikin reportnya dalam bentuk PDF kan gitu. Oke, ini segitu dulu ya, makasih ya.